Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Wa arsadana bihidayatil Qur'an. Wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, hadirat dan seluruh jamaah secara umum, terkhusus kepada guru kita Bapak Dr. Sukino, dan juga di sini ada Profesor Dr. Zainal, dan para jamaah. Selama seminggu ini saya sudah ada di sekitar Solo ini hampir 6 hari. Pulang kemarin Kamis dan Jumat, Sabtu, Ahad saya kemari lagi. Dan hari ini kita akan membicarakan sebagai bentuk kesadaran kolektif kita terhadap kemungkinan terburuk yang akan kita alami. Sebetulnya saya agak kalau bahasa Jawanya nih, pakai juga nih, karena di sini banyak orang-orang yang mengalami. Profesor Zainal mesti mengalami persoalan komunis. Alfian ini bisa apa dia? Tahu apa dia? Paling tidak pada hari ini saya akan mengawali dalam mohon maaf karena saya tidak sanggup membawa makalah yang cukup, tapi mungkin saya titip pesan tadi untuk perwakilan-perwakilan. Saya sudah bawa sekitar ada 100 sampai 200 buah makalah ini. Saya akan awali dengan pengantar yang mungkin nanti bisa dilengkapi dari bahan yang bisa dibaca. Boleh diperdengarkan dulu. Ada pernyataan yang perlu kita dengar. Seorang kader PKI yang bernama Sudisman sebelum dihukum mati, dia mengatakan, jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam peran sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Jadi ini adalah pernyataan masa lalu yang mungkin menjadi beban buat saya sebagai generasi tengahan, karena saya juga tidak mengalami langsung. Tapi apa yang bisa kita jelaskan ketika kita sekarang bisa mendapatkan satu ADART hasil kongres yang terbaru. Kalau orang yang mengerti organisasi, maka tidak bisa dipungkiri lahirnya sebuah ADART merupakan produk daripada pembahasan yang berskala nasional. Artinya PKI telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sangat intens, nuwun sewu, termasuk di Solo. Sejarah Solo adalah sejarah yang punya bentuk kekuatan yang kalau dibilang ada triangle strong. 3 yang kuat. 1 kelompok Islam, 1 kelompok komunis, 1 kelompok Kristen. Maka dari corong ini, dari forum ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, karena bukan hanya di Solo. Saya tinggal di Tangerang juga ada Tangerang Selatan, di Bangka, Belitung, juga di beberapa daerah ada sekitar 390 kota, kabupaten, dan provinsi, termasuk Sumatera Barat. Adalah gerakan komunis, gerakan Kristen, gerakan Zionis Melayu, dan gerakan-gerakan yang sebetulnya kalau kita baca dengan mendalam, kita harus siap-siap. Jakarta, 87% sertifikat tanah itu sudah di tangan kaum Nasrani dan kaum kader-kader PKI. Tangerang Raya 84%. Jadi kalau MTA yang di Cimone itu nanti bisa kita ketemu, ya, dan beberapa titik lain karena saya tinggal di Tangerang. Di
Majalengka sudah 68%. Di Ponorogo itu penguasaan tanah oleh kaum salib dan kaum musuh-musuh Islam itu sudah 75%. Jadi gerakan-gerakan komunis ini menjadi pembahasan yang sangat membutuhkan ketenangan, membutuhkan keberanian, dan kita akan memulai dari mana mereka mulai membangkit kembali. Tahun 1965 semua orang tahu ada gerakan G30 SPKI, yang mana mereka kemudian mencoba menghapusnya dengan tidak dibuatnya PKI di samping G30S. Di mana di buku sejarah, zaman siapa menterinya? Pada zaman Profesor Dr. Bambang Sudibyo. Apakah dia yang berbuat? Bukan. Yang berbuat adalah kader-kader PKI yang menggunakan formula KKM, kerja di kalangan musuh, yang masuk ke dalam institusi, lembaga pendidikan, lembaga departemen yang bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka awal tahun ajaran 2004 mulai ditawarkan pelajaran sejarah G30S tanpa PKI. Alhamdulillah waktu itu Kiai Haji Yusuf Hasim dari Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dari Jakarta, Bapak Taufik Ismail, Alfian Tanjung, Fadli Zon, ada sekitar bertujuh atau bersembilan kita mendatangi menteri. Pak Menteri, bagaimana ceritanya kok buku sejarah kita dihilangkan PKI-nya, dihilangkan pelaku utama, subjek utama daripada gerakan yang telah pernah membuat aktivitas yang berdarah-darah. Nah, sekarang kita ambil supaya kita bisa melihat dan waktu kita cukup untuk dialog. Pemilu pertama di zaman reformasi itu bulan April tahun 1999. Kejadian setelah pemilu itu yang pertama adalah dibakarnya kantor KPU pusat. Itu tidak pernah tersebar luas. Karena memang cuma sebagian kecil, tapi yang luar biasa dibakarnya kantor KPU Karawang. Saya coba tanya kepada kakak-kakak angkatan saya di PII, siapa gerangan yang berbuat di Karawang? Di Karawang itu kantor KPU rata dengan tanah dihabisi oleh pemuda rakyat yang merasa kecewa karena kader-kader yang mereka siapkan tidak bisa masuk ke DPRD dan peran-peran politik yang ada. Kalau kita telusuri gerakan-gerakan ini muncul dengan sangat sistematik. Mereka juga membakar kantor wali kota Jakarta Barat. Kalau kita ikuti lagi dengan lebih tenang bagaimana pembunuhan kepada ustadz-ustadz dan guru mengaji, dimulai dari peristiwa Banyuwangi dan beberapa peristiwa dengan tuduhan dukun santet. Karena dibunuhnya 144 ustadz dan ulama dan guru mengaji selama tahun 1998, Banyuwangi, Banten, dan beberapa daerah Priangan. Selama tahun 1999 telah dibunuh sebanyak 200 ustadz, ulama, dan guru mengaji dengan keadaan lehernya hampir putus dan perutnya itu ususnya terburai. Selama Oktober tahun 2000, 89 ustadz, ulama, dan guru mengaji dibunuh dengan kondisi yang sama. Umur mereka rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau ditarik tahun 1998, di saat tahun 65-an berarti mereka adalah anak muda tahun 65. Maka sebenarnya ini merupakan bahan yang menurut hemat saya hampir tidak pernah dibahas. Karena memang sistematika, dendam, catatan, list daripada data-data arsip dari kaum-kaum PKI itu cukup serius. Mereka punya catatan siapa yang dulu telah membunuh kakek saya. Sopo sing pateni bapakku dulu. Nah, persoalannya sekarang menjadi kita di sini apakah kita akan menunggu, dan saya katakan dengan berat hati kepada yang saya hormati Bapak pimpinan MTA, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Zainal, saya punya feeling semoga keliru, semoga salah feeling saya. Kalau ini terjadi akan lebih dahsyat dari tahun 65. Mohon maaf, mungkin nanti bagian perwakilan bisa diatur dibagi, tapi yang berwarna memang saya hanya bawa sekitar 20 buah. Ini ada foto, yang atas namanya DN Aidit, yang bawah ini Wahyu Setiaji.
Saya harus sebut nama. Karena Wahyu Setiaji itu adalah pemimpin PKI hasil produk Kongres PKI yang ke-10 di Desa Ngabrak, Magelang, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Wakil ketua umumnya bernama Teguh Karyadi. Dia putra dari seorang kader PKI, tinggal di Semarang, ayahnya masih hidup. Dan tugas dia adalah membuat pasukan-pasukan bersenjata di kalangan para buruh tani dan kalangan para buruh-buruh pabrik dan lain-lain. Dia menggarap jalur Temanggung, Malang, dan beberapa basis-basis PKI pada tahun-tahun 60-an. Nah, pertanyaannya adalah ketika sedikit banyak saya membuka lansiran ini, lalu posisi kita ada di mana? Sementara Brigade Yesus dengan Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus, sementara pasukan Brigade Manguni yang menghadang saudara kita membangun masjid di Sulawesi Utara, sementara Brigade Yesus dengan nama Gidi telah membubarkan sholat Id di takbir yang kelima, malah mereka yang datang dan menghancurkan sholat berjamaah itu justru dipanggil ke istana, diajak makan siang sama-sama. Luar biasa. Gidi adalah satuan Brigade Kristen dan mereka menguasai 100% teritorial Kabupaten Tolikara. Dan mereka dibentuk tahun 2003, perwakilan 32 provinsi dengan keanggotaan 680.000 orang. Dan mereka Brigade Kristen bersenjata. Pertanyaannya, kenapa kalau ada apa-apa selalu disebut teroris? Kenapa kalau ada apa-apa umat Islam, pemuda Islam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya ini sangat tidak bisa diterima. Kita ambil yang dekat saja lah. Kalau yang Paris mungkin sudah mulai mendengar ya. Itu bohong-bohongannya. Bom Alam Sutra. Kebetulan saya tinggal di Tangerang. Di sini ada Ustadz Junaidi dari Tangerang juga. Bom Alam Sutra itu ketika terjadi peledakan bom di sebuah pusat perbelanjaan Alam Sutra di Tangerang Selatan, langsung disebut teroris. Tapi ternyata ketika ditangkap oleh polisi, yang meledakkan itu seorang pemuda Kristen. Langsung tidak pernah lagi ada beritanya. Jadi ini pesan buat seluruh para masyarakat yang menyimak di majelis, yang mendengar di radio, yang menonton di berbagai belahan dunia. Kita hari ini harus tahu bahwa kita umat mayoritas yang telah lama kehilangan identitas. Kita umat mayoritas yang terlalu lama takut dengan bayang-bayang dan takut dengan mati yang cuma sekali itu. Ini persoalan kita. Jadi kalau bicara ke PKI, saya ingin katakan dengan bahasa singkat, PKI the real comeback. Dia sudah mengibarkan bendera Palu Arit beratus bendera di saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dia telah mengibarkan bendera Palu Arit di Jember. Dia mengibarkan bendera Palu Arit di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dia mengibarkan bendera Palu Arit di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Di saat yang sama, di hari yang sama. Bagaimana kita bisa membayangkan ketika mereka berani mengibarkan, di saat yang lain dia membawa proses pengadilan dagelan ke Belanda. Itu merupakan aksi pengkhianat dari seorang Nur Sahbani Kanca Sungkana dengan seorang Todung Mulya Lubis. Saya sebut nama. Saudara Nur Sahbani Kanca Sungkana, saudara Todung Mulya Lubis, kalian berdua adalah pengkhianat komprador daripada musuh agama dan musuh negara kita. Artinya, kepada para hadirin tentu saya sangat paham betul kultur di MTA ini. Kita boleh punya pemahaman yang panas, tapi pikiran harus jernih, hati kita harus tenang, dan kita harus bertanya, apa yang Allah arahkan untuk itu. Gerakan-gerakan kaum Freemason, gerakan-gerakan kaum Lucifer, ini merupakan gerakan yang harus dituduhkan dengan sedemikian rupa. Karena PKI merupakan salah satu suborgan daripada operasi penghancuran dan regulasi instabilitas permanen. Jadi saya katakan, mohon maaf ini mungkin, Ustadz, bahasanya ketinggian. Kami ada yang kurang ngerti. Waduh, gimana nih ya? Ya sudahlah, pokoknya kalau nggak ngerti lihat di mbah Google aja deh. Ya, kalau nggak paham ntar tanya sama ponakannya. Tadi tuh Ustadz, bukan dicatat aja yang nggak paham. Nah, jadi kita akan coba teruskan dulu gerakan PKI. Gerakan ini kemudian bergerak sedemikian rupa
Mereka mulai memasukkan orang-orang mereka di dalam eksekutif. Kita sebut yang jelas-jelas. Satu, namanya Dita Indahsari. Catatan pertama, buku hariannya yang didapatkan oleh aparat kepolisian per tanggal 16 April tahun 1996. Dia mengatakan, partai kita yang telah dibubarkan 31 tahun yang lalu akan kita hidupkan kembali. Siapa Dita Indahsari? Dita Indahsari itu adalah staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saya bicara terbuka karena saya pernah berhadapan dengan beliau waktu acara di SCTV. Jadi saya begini Bapak Ustadz Sukino, bahwa yang saya sebut namanya memang sudah, kalau bahasa ininya, tingkat mutawatirnya saya berani berhadapan dengan mereka baik di hadapan umum maupun di pengadilan. Ya. Jadi Dita Indahsari ini adalah staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak masa Bapak Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pertanyaannya, yang diajak sama yang mengajak kira-kira ada sambungannya apa tidak? Saya tidak tahu. Saya tidak mau sebut yang mengajak. Yang diajak saja yang saya sebut karena memang dia terang benderang. Itu satu. Libur 1 Mei. Libur 1 Mei merupakan tanda keberhasilan PKI untuk menetapkan agendanya. Karena 1 Mei adalah libur yang diarahkan dalam sidang Komintern pada tahun 1916 di Perancis. Jadi penetapan libur 1 Mei sebagai libur nasional adalah kemenangan kaum PKI. Hebat. Ya. Jangan salah paham para kaum buruh. Buruhnya memang harus dibimbing. Buruhnya memang harus diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi libur itu ternyata tidak libur. Setiap 1 Mei itu yang ada libur apa demo? Nah, berarti bukan libur Pak. Kalau libur ya libur istirahat gitu kan. Tidak libur berarti, ini mobilisasi. Ya, ini gerakan-gerakan SBSI yang dipimpin oleh Mukhtar Pak Pahan. SBSI itu sekarang, kalau dulu SOPSI. Dulu ada O-nya dihilangkan, tinggal SBSI. Ya, nanti kita bahas lebih jauh, kita coba lihat lagi gambar yang tadi. Setelah 1 Mei kita lihat bagaimana mereka bergerak. Mereka punya gerakan strategi komunis putih, yaitu memulai pengembangan pandangan-pandangan komunis mereka, ateis mereka lewat perguruan tinggi Islam. Jam berapa ya sekarang nih? Waktunya perlu panjang, tapi mudah-mudahan tidak sulit ini yang memutar. Bisa Kak kalau diputarkan film yang Anjinghu Akbar itu? Ya, enggak, di sini saya sambil bicara sambil tanya yang operatornya, kalau bisa coba diputar, kita langsung ambil angel itu. Nah, para hadirin yang berbahagia, jadi pada hari ini tentu saya harus membatasi waktu. Yang kemudian ya, karena ini merupakan fakta dalam orientasi sebuah perguruan tinggi di mana mereka mengajarkan satu kalimat yang tidak boleh diterima dalam konteks akidah. Kita diajarkan untuk kalimatan thayyibah, ini kalimatun syai'ah yang berbahaya. Nah, jadi pada hari ini kita akan mencoba menegaskan bahwa kebangkitan PKI kita hadapi dengan proporsional. Kita bukan ketakutan yang berlebihan, kita jangan abai yang keterlaluan, dan jangan sampai kebangkitan PKI yang sesungguhnya kita sikapi dengan cara-cara yang terlalu berlebih. Kalau kata anak-anak sekarang itu lebay. Jangan lebay lah. Ya, kenapa? Karena gerakan mereka ini sedang diarahkan kepada untuk mengantarkan kita untuk berada pada posisi salah dan kalah. Padahal yang seperti itu adalah mereka. Mereka adalah orang-orang yang memilih telah jalan yang salah dan kalah. Tetapi mereka ingin membalikan kepada kita yang dimana akhirnya mereka menuntut kita minta maaf pada mereka. Ini kurang ajar ini. Sulit diterima. Dia yang berbuat, dia yang merusak, dia yang meracuni pemuda Ansor di Cemetuk, Banyuwangi. Bagaimana dia meracun anak-anak Ansor, 62 pemuda Ansor diundang pada tahun 1962. Diundang oleh pemuda rakyat, lalu para gerwani mencoba menyambut mereka dengan pakaian seolah-olah seperti fatayat NU. Lalu kemudian 62 pemuda Ansor ini dihidangkan makanan yang sudah diracuni dengan racun dosis tinggi dan semuanya mati di tempat. Apakah kita akan merasa
persoalan sepele ketika mereka kemudian melakukan bentuk-bentuk gerakan-gerakan yang berikutnya. Nah, jadi para jamaah yang berbahagia, kalau kita ikuti gerakan ini secara sistematik, kita memang akhirnya akan bertemu kepada keadaan yang kalau boleh saya bilang, kita sangat terlambat. Karena yang sering muncul di berbagai tempat, saya mencoba menerangkan, memangnya ada apa Pak Alfian? Hari gini ngomong PKI, emang masih ada PKI-nya? Mari kita lihat bagaimana mereka menyerbu Suriah, bumi Syam berdarah hari ini. Bagaimana yang namanya pasukan Rusia, pasukan Cina, pasukan Vietnam, bersama-sama mereka mengepung bumi Syam, bumi jihad. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi dengan kasat mata, detik ini, menit ini, minggu ini, hari ini, orang-orang komunis seluruh dunia bergabung, mereka menggempur kaum muslimin di Suriah. Di dalam negeri, hari ini kaum PKI sedang disapih sementara. Coba tengok, tidak ada satupun kader-kader PKI yang jadi menteri. Budiman Sujatmiko tidak jadi apa-apa. Ripka Ciptaning tidak jadi apa-apa. Rieke Diah Pitaloka tidak jadi apa-apa. Dan para kader-kader PKI semuanya disimpan dulu. Untuk apa? Untuk menghadapi pemilu 2019. Sementara kaum muslimin membiarkan para calon-calon kepala daerahnya, membiarkan caleg-calegnya maju hanya karena uangnya banyak dan hanya karena bisa menyebar logistik dan hal-hal lain. Saya ingin katakan kepada para hadirin semua, gerakan PKI tidak untuk kita takuti berlebihan, tetapi pesan saya adalah gerakan mereka sangat berbahaya. Mereka kejar adalah pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Apakah TAP MPRS tahun 25, nomor 25 tahun 66 itu adalah ketentuan yang dihasilkan dalam sidang paripurna di DPR MPR pada tahun 1966 yang disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966 yang menyatakan bahwa PKI dan organisasi bawahannya adalah organisasi terlarang. Nah, kita cukupkan sampai di sini sambil saya menyebutkan 3 implikasi. Kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka akibat yang pertama akan dikatakan dari segi hukum bahwa yang salah adalah lawan PKI. PKI tidak salah. Kan begini, ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 menetapkan kesalahan dan pembubaran PKI. Sekarang TAP-nya dicabut. Dalam ilmu hukum kan berarti ketetapan hukum yang telah ditetapkan dicabut, berarti PKI tidak salah. Karena PKI tidak salah, maka yang salah adalah musuh PKI. Siapa itu? Umat Islam dan Angkatan Darat. Poin pertama. Pada bulan September tahun 2005, sekitar 500 orang dari Kediri, dari Magetan, dari Madiun, dari Pasuruan, dari Blitar dan Banyuwangi, 500 orang yang usianya 70-80 tahun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi kalau yang suka ke Jakarta itu ada namanya Harmoni, arah ke kota itu ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 500 orang tokoh-tokoh PKI masa lalu datang ke sana dalam rangka untuk meminta pencabutan TAP MPRS dengan aksi kompensasi. Berapa dia minta kompensasinya? Satu orang 950 juta sampai 2,5 miliar. Dan mereka mengklaim punya anggota 20 juta secara nasional. Apa yang terjadi? Kalau itu dipenuhi, maka mereka akan punya modal paling sedikit 25.000 triliun. Nah, kalau kemudian poin yang ketiga, apabila TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, secara otomatis PKI yang berlambang Palu Arit akan boleh ikut pemilu pada pemilu yang kemudiannya. Bendera Palu Arit berkibar dengan resmi, punya modal 25 triliun, 25.000 triliun. Kira-kira kalau mereka ikut pemilu jadi pemenang atau jadi pecundang? Menang 25. Baik, kita nonton dulu film yang dimaksud tadi. Ini area bebas Tuhan. Orientasi sebuah perguruan tinggi Islam yang ada di Jawa Barat pada tahun 2010.
Kita akan ikuti di ujungnya saja karena panjang sekali orasinya. Marilah kita bersama-sama kita menafsirkan Tuhan. Kita tahu dan di sini di koin yang ada Tuhan yang takut sama akal manusia. Kalau Tuhan itu ada Tuhan yang pengecut, sama dengan orang gila, berusaha tidak bersabar. Berusaha tidak bersabar, juga kepada umumnya pemuda sendiri. Kita ingin bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ya, jadi para jamaah yang berbahagia, saya hanya ingin mengatakan kepada yang saya hormati Profesor Zainal, Ustaz Sukino dan semua jamaah MTA, kita orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI. PKI telah bangkit, Syiah telah bergerak semakin cepat dengan pasukan pasdaran dan pasukan-pasukan khusus yang dikirim dari Iran. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sementara yang kita punya hari ini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Maka untuk bab PKI saya cukupkan dulu karena saya percaya gayung bersambut kata berjawab. Silahkan menyampaikan pendapat. Boleh berbeda, boleh mungkin membetulkan kekeliruan saya. Kalau bab-bab lain mungkin di lain waktu, supaya dialog ini lebih mengantarkan kepada proses penyamaan frekuensi. Karena kalau saya diminta menerangkan soal PKI, cukup waktu berapa saja. Saya insya Allah masih sanggup untuk menerangkan di bagian-bagian yang perlu dipahami. Kita kembali dulu sedikit ke layar tadi, PowerPoint tadi, supaya nanti kita melihat stressingnya di mana. Ya, lanjut. Karena kita tadi janji mau lihat foto-foto mereka. Lanjut. Ya. Nah, ini yang bernama Dita Indahsari. Dia pemimpin buruh, kemudian diangkat jadi staf menteri, 2 periode dengan menteri yang berbeda. Oke, lanjut. Kita akan lihat foto-foto dulu. Ini yang bernama Ratna Sarumpait. Dia pemimpin panggung Satu Merah. Lanjut. Lanjut. Ini 6 orang yang sangat dikenal sebagai penggerak gerakan PKI sejak tahun 80-an. Ya. Yang pojok kiri atas namanya Ripka Ciptaning. Dia mengarang buku Aku Bangga Anak PKI pada bulan Juni tahun 2002. Dia mengarang buku yang kedua Anak PKI Masuk Parlemen bulan September tahun 2005. Dia mengarang buku 50 tahun Anak PKI bulan September tahun 2008. Dia mengarang buku yang berjudul Menuju Jalan Perubahan tahun 2012 untuk menjadi buku pedoman pemenangan Gubernur Jakarta yang berasal dari Solo, yang sekarang jadi presiden. Seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Mau bukti? Silakan diperiksa koran Media Indonesia terbitan hari Senin tanggal 17 bulan September halaman 12 pojok kiri atas. Silahkan dibuka di browsing nanti. Jadi seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Dan itu menjadi lambang kemenangan dalam proses pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Ya. Jangan tersinggung-tersinggung, ini fakta saja. Saya bicara physically, saya bicara data di koran ada. Belum lagi dia mengatakan dalam koran Sinar Harapan ya, sore, dia katakan dalam tanggal 18 Maret tahun 2004 yang bisa menyelesaikan bangsa ini adalah konsep Nasakom. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Prof masih ingat kali ya? Siapa yang kampanyenya kemarin pakai kita-kita? Silahkan periksa sendiri. Saya nggak nyebut nama, cuman ngingetin aja. Nasakom adalah kita. Kemarin kampanye ada yang pakai kita-kita. Nah.
Ya, atau ayo kerja, itu tagline negara komunis. Ya, komando, ayo kerja, kerja. Itu adalah tagline negara-negara komunis. Silahkan periksa. Jadi kalau mulai dibilang semuanya udah di depan mata, ada dekat dengan kita. Lalu kemudian disampaikan ada yang tidak terima. Persoalannya adalah mau kita tutup fakta sejarahnya atau ceramah ini diberhentikan karena dianggap memberatkan buat pemilik tempat maupun para pendengar. Saya tidak tahu. Yang jelas saya harus menuntaskan sampai tanya jawab. Lanjut. Sebentar. Orang-orangnya belum semua ini. Ya, biar jelas, siapa-siapa aja, jangan cuma lihat gambarnya aja. Yang tengah bernama Budiman Sujatmiko. Dialah yang menggolkan undang-undang desa. Undang-undang desa itu adalah skema undang-undang desa mengepung kota. Dia ingin memberikan bakta kepada seluruh masyarakat. Kalau bahasa Jakarta, gua loh yang berjasa. Dia adalah seorang pendiri PRD yang awalnya tahun 1994 bernama Pergerakan Rakyat Demokratik, pertanggal 31 Mei 1996 berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik, dan tanggal 27 Juli menjadi Komando Kerusuhan Penghancuran Kantor PDI Budi Harjono. Ya, kalau yang tahu sejarah, ini manusia adalah penghancur PDI. Saya tidak mau berbicara pro kontranya karena kemudian akan muncul PDI Perjuangan, itu nanti bicara sejarah lain lagi. Apa yang dia pimpin? Bagaimana Budiman Sujatmiko itu? Dia adalah seorang pemimpin Partai Demokratik yang mana PRD merupakan PKI dengan casing baru yang sudah melakukan kongres yang ke-8 pada tanggal 24 sampai 26 Maret tahun 2015 di Hotel Akasia, Jakarta Pusat, sederetan dengan kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan kantor Muhammadiyah Jakarta. 24 sampai 26 Maret 2015 di Hotel Akasia, kongres yang ke-8. Jadi kita lihat sekarang PKI di satu sisi, PRD di sisi lain, dan para generasi-generasi tradisional romantisme. Jadi PKI ini sekarang tumbuh di semua tempat. Sekarang ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi staf menteri. Yang menteri disimpan dulu nanti buat 2019. Jadi pemilu nanti dengan adanya menang di gelombang pertama pilkada serentak ini, nanti pilkada serentak lagi tahun 2017, 2019 negara ini adalah negara demokrasi yang komunisme. Memang tidak mudah untuk mendengarnya. Saya tahu omongan saya akan menimbulkan resistensi. Kalau tidak dicegah, maka langkah pertama kembalikan dulu Undang-Undang Dasar 45. Itu merupakan sebuah pelacuran konstitusional yang sangat luar biasa. Ketika pasal 6 dirubah dengan doktrin gereja oleh Profesor Dr. J.E. Sayetapi. Dia mengatakan haleluya Yesus Kristus, haleluya bahwa kami telah berhasil menggunting dan mengamandir pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Disitulah sebenarnya kemenangan jaringan Kristen dan jaringan asing. Mengerikan memang. Tapi karena gerakan konstitusi seperti ini menjadi sesuatu yang tidak didalami dengan baik, sekarang semua terlolong-lolong. Kita berada dengan sebuah negara yang sistem ketatanegaraannya tidak mendukung dinamika dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita kembali ke layar tadi. Nah, yang sebelah kanannya namanya Andi Arief. Andi Arief ini adalah seorang yang pernah menjadi staf menteri, dia menjadi komisaris PT Pos dan pernah menjadi ketua BNPB. Satu hari beliau telepon saya, Saudara Alfian, Anda hati-hati, Anda akan saya tangkap. Karena Anda telah mencemarkan nama baik saya. Waduh, takut juga kan mau ditangkap Pak. Aduh ditangkap gue ini. Maaf ya Pak, ini siapa ya, nggak kenal sama nomor ini, maklum saya rakyat biasa. Saya Andi Arief. Anda telah mencemarkan kemana-mana Anda sebut nama saya. Andi Arief anak Lampung. Kan lu sendiri yang bilang, I'm is young generation PKI. Oh ha 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 ha. Anda masih ingat aja sama saya? Kalau gitu tahu sama tahu aja lah. Katanya mau nangkep, nggak jadi ya. Jadi sekali lagi para hadirin, memang mereka ini sekarang pede. Ekonomi makmur, jadi pejabat.
Ya kan pertanyaannya kenapa kader-kader muda PKI ini bisa jadi orang penting, sementara pemuda-pemuda Islam yang punya jiwa tauhid, yang punya sambungan dengan Masyumi, yang punya sambungan dengan NU, yang pernah bekerja sama pada awal-awal pembentukan Bintang Bulan Masyumi Palu Arit PKI, kan gitu ya. Oh, pasti ingat itu zaman-zaman 50-60-an. Jadi yang namanya Andi Arief ini ternyata dialah yang bernama Mirah Mahardika. Setelah Musso gagal tahun 48, Musso menyerahkan kepemimpinan kepada Dayan Aidit, Dayan Aidit gagal menyerahkan kepada Sudisman yang kita bacakan tadi, Sudisman menyerahkan kepada dia. Jadi kelompok komunis itu memberikan penyerahan tugas yang tuntas. Kalau kelompok Islam, saya mohon maaf, sering gazebo. Nggak jelas, Bu. Nggak ketahuan. Sekarang muncul seorang Alfian Tanjung menjadi orang yang bicara banyak soal PKI, kalau bahasa Jakartanya siapa kamu, siapa lu. Nah paling tidak saya coba tuntaskan ke gambar-gambar yang 6 ini saja dulu. Ya. Yang pojok kiri bawah dikenal dengan Oneng. Calon Gubernur Jawa Barat bersama Teten Mas Duki. Jadi Gerwani dan pemuda rakyat sekarang bersiap. Mereka akan paksa tarik Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jakarta untuk bertanding dengan Basuki Cahayapurnama supaya benteng Jawa Barat jebol. Maka saya bilang pada teman-teman di Jawa Barat, teman-teman yang coba ngobrol-ngobrol soal politik, jangan tarik Ridwan Kamil ke Jakarta, nanti bentengnya lemah di Jawa Barat. 2002 dia adalah orang yang terang-terangan telah masuk pada jaringan komunis internasional. Dialah yang bersama dengan Ripka Ciptaning, ya si Rike ini dengan Ripka Ciptaning tadi yang hadir dalam peristiwa Pakis Ruyung di Banyuwangi hari Kamis tanggal 10 bulan Juni tahun 2010 dia mengadakan kerusuhan dengan mengundang keluarga besar PKI untuk datang ke sebuah tempat yang disepakati di Banyuwangi. Yang kesasar FPI. Saya bilang nih jangan-jangan ada anak kecil jatuh, bubarkan FPI gitu. Ya, nggak nyambung. Yang bubarkan mereka orang lain, yang bubarkan mereka gerakan lain, kok tahu-tahu FPI yang disalahkan. Ya, jangan-jangan ntar ada nenek-nenek jatuh tertabrak beca, aduh nenek-nenek, bubarkan FPI. Wah, ini kan sering terjadi hal-hal yang tidak nyambung. Ya, di Banyuwangi itu yang saya tahu dari beberapa upaya saya akses kepada pusat FPI, tidak ada pengurusnya. Oke, kita tuntaskan gambar tadi. Yang tengah mesti kenal kan? Dia manusia dengan 2 fungsi. Fungsi pertama adalah Komandan Brigade Yesus Indonesia bagian timur. Dan kedua, dia adalah seorang tokoh anggota DPR yang partainya antara yang diculik dan menculik satu partai. Ya, yang ngerti bisa senyum, yang tidak ngerti susah senyum. Apa ini maksudnya? Udah dulu lah ya. Nah, yang pojok kanan bawah namanya Pius Lusilanang, yang tengah namanya Desmond Mahesa. Pius Lusilanang ini seorang putra dari Palembang. Agamanya Kristen Katolik. Dia memimpin pasukan khusus yang bernama Brigade 1 yang digembleng di Tasikmalaya. Selama sekian bulan dia mendidik pemuda-pemuda dari Pasundan untuk menjadi pasukan Brigas. Pasukan Brigade 1 yang punya militansi diwujudkan dengan cara menempeleng Pas Wampres, pasukan pengawal presiden pada Kongres PDI tahun 1999 di Semarang. Saya tanya pada jamaah, yang namanya pasukan pengawal presiden itu sipil apa tentara? Logis nggak seorang tentara ditempeleng sama satgas partai? Tahu, tidak logis tapi kejadian. Yang mimpin yang tadi itu, si Pius. Dan Pius sekarang juga bergabung dalam partai yang menculik dan diculik satu partai. Ya, coba teruskan sedikit lagi. Saya memandang walaupun tidak bisa kita merasa terlalu instan, minimal ada hal yang perlu kita lakukan. Sampai di sini dari saya. Kalau masih ada waktu dan pengaturan mendukung, alokasi waktu dan saya kurang paham tradisi di tempat kita secara langsung, maka kalau memang ada tanya jawab, mohon diatur. Kalau tidak, berarti saya mohon diri. Baiklah, kami sampaikan terima kasih Ustadz Alfian Tanjung atas waktunya bisa memberikan pencerahan kepada para hadirin semuanya. Namun kami berikan kesempatan kepada para hadirin semuanya untuk mempersiapkan pertanyaannya, baik tertulis maupun nanti secara langsung. Dan untuk ada waktu sedikit lagi Ustadz untuk memperjelas 5 langkah tadi, karena kita tadi masih bicara mendeteksi adanya PKI, kemudian
endingnya kan harus bagaimana menghadapi PKI kita. Oke. Barangkali dijabarkan dulu 5 langkah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Luar biasa. Baik, baik. Kita selesaikan dulu. Yang pasti, tak kumaksudkan mengajarkan itik untuk berenang. Tak kumaksudkan memberikan garam air laut. PKI bangkit, coba kita tawarkan 5 langkah berikut ini. Yang pertama, mungkin kita ada di sini. Langkah penyadaran. Sadar kita akan sejarah, sadar akan situasi, sadar akan implikasi. Dan saya nyatakan dengan berat hati, kalau kita biarkan mereka berteriak-teriak di Belanda, itu sebuah persidangan yang sangat abal-abal. Itu sidang abal-abal di Belanda itu sidang liar, karena mereka tidak mempunyai legal standing yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengkhianat-pengkhianat itu mesti ditangkap, dan kalau dalam ilmu tata negara itu orang itu harus dihukum mati. Mereka membawa persoalan dalam negeri ke luar negeri dengan seenak perutnya dan dibawanya ke Belanda lagi, di mana PKI pertama kali dibentuk. Ya, jadi yang membentuk Partai Komunis yang pertama tuh Sneevliet dan beberapa tokoh-tokoh Belanda yang membentuk itu. Oke, kita masuk bagian kedua. Bagian kedua yang bisa kita lakukan setelah penyadaran adalah langkah kedua. Lanjut, langkah pengkaderan. Ini yang saya tangkap. Saya menangkap semangat ini ada di MTA. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Pelatihan untuk para pelatih. Pilihannya mungkin bukan pada PKI minded, tetapi paling tidak kesadaran akan resiko terburuk. Karena kalau kita bayangkan 87% sertifikat tanah di Jakarta sudah dalam genggaman kaum kafir, 84% ada di Tangerang Raya, 65%, 68% di Majalengka, 75% di Ponorogo. Yang saya sebut adalah yang saya tahu persis. Yang lain tidak saya sebut karena saya kurang persis tahu. Kalau di Tangerang, kebetulan saya sekarang punya tugas menjadi majelis syuro untuk jaringan masjid Tangerang Raya. Jadi kita diskusikan betul dan cukup was-was. Untuk BSD yang di Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumarekon itu jumlah gereja 170 dan jumlah masjid cuma 70. Ya, luar biasa. Banten saja dikepung habis itu. Ya. Oke, yang kedua tadi sudah kita lihat. Lanjut, yang kedua, sebentar. Pengkaderan kaum tani. Mungkin pembahasan ini bisa dialamatkan kepada STII. STII sudah mulai hidup kembali, ya, dipimpin oleh Pak Abdullah Futeh dan sedang melakukan gerakan-gerakan penataan karena di sana ada beberapa tokoh-tokoh muda dari Malaysia yang pulang ke Indonesia. Yang ketiga kaum buruh. Jadi kepada kaum buruh, baik Sarbu Musi, baik gerakan buruh yang ada di kalangan Muhammadiyah, kalangan PKS, kalangan yang lain, agar jangan salah paham. Penetapan 1 Mei tadi bukan saya memusuhi pergerakan buruh, tidak. Cuman libur 1 Mei itu program PKI itu aja. Buruhnya harus dikawal, dikasih pengertian bagaimana undang-undang, bagaimana UMR, bagaimana UMK, dan bagaimana hal-hal lain yang buat kebutuhan mereka. Pengkaderan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada front pelajar, ada front mahasiswa anti komunis. Sementara di kalangan PKI terang-terangan mereka punya. Mereka punya yang namanya front pelajar komunis, API, AFRA, Bajak. Bagaimana pemuda-pemuda pelajar hari ini? Bagaimana para pelajar? Adakah PII hari ini? Mana pelajar Islam Indonesia? Mana HMI? Mana yang lain? Ini pertanyaan bukan menggugat, tapi persoalannya semangat melawan kebangkitan PKI-nya menjadi lentur, menjadi luntur, menjadi hancur karena kita telah kehilangan hubungan yang baik dengan ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Qur'an hari ini sering dikalahkan dengan sidang-sidang tesis dan disertasi. Al-Quran hari ini sering dikalahkan dengan kemampuan berpidato dan berorasi. Mari kita belajar dari Profesor Dr. Andi Hakim Nasution. Ketika beliau menyelesaikan disertasi S3 beliau di Amerika. Waktu itu dia membuat filsafat ilmu menurut Al-Quran. Maka para promotor-promotornya membilang, Saudara Andi, Anda tidak boleh menuntaskan disertasi S3 Anda karena Anda menggunakan Al-Quran dan sabda Muhammad Rasulullah. Oh baik para promotor, kalau Anda melarang saya menggunakan Quran, menggunakan hadis Nabi, sunnah Nabi, maka saya tidak perlu jadi doktor. Terima kasih.
Subhanallah, dengan sikap dia yang tegas seperti itu, akhirnya para promotornya menarik omongannya, baik kalau gitu Anda teruskan dan nanti Anda akan berhadapan dalam sidang persidangan disertasi Anda nanti. Itulah yang kemudian Bapak Andi Hakim Nasution menjadi rektor IPB pada tahun 80-an. Nah, kita dulu pernah punya LMD, Lembaga Mujahid Dakwah, latihan Mujahid Dakwah. Kalau kita lihat sekarang, kenapa kelompok-kelompok muda jadi lemah, akhirnya masuk Syiah. Masuk pandangan-pandangan yang tidak bisa diterima secara paradigma Quran dan ketentuan-ketentuan yang qat'i secara syariah. Karena memang kita lemah dalam pengkaderan. Lanjut. Nah, yang nomor 5 ini mungkin saya mau cerita agak sedikit lucu saja. Waktu itu almarhum Z.A. Maulani, benar saya dengar kerap diundang ke sini juga, akan menyelenggarakan pelatihan penataran khusus intelijen dakwah. Dia bilang yang datang jangan banyak-banyak, 35 orang paling banyak. Waktu itu peserta entah kenapa akhirnya yang hadir 200 orang. Kata Pak Maulani, ente ini mau kursus intelijen apa mau tablik akbar? Akhirnya kursus itu dibubarkan. Saya ingin mengatakan pesan beliau, karena 3 bulan menjelang beliau meninggal, saya bersama beliau kemana-mana. Apa yang beliau katakan? Saudara Alfian, salah satu kelemahan umat Islam yang perlu diingatkan adalah mereka tidak mempunyai peta intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Terbalik. Nah, ini mungkin menjadi pesan buat semua dan buat siapa saja. Saya hanya berpesan tanggal 9 Desember nanti, jangan salah memilih yang akan memimpin umat kita. Saya tidak menyebut nomor dan angka, saya tidak menyebut nama dan tertujunya kepada siapa, tapi tanyakan pada Al-Quran, tanyakan kepada kebutuhan dasen, dasolen secara sosiologi dan peran-peran politik masyarakat. Masih ada 2 poin lagi. Lanjut. Pembasisan. Lanjut. Pengondisian. Saya ingin mengatakan dengan sangat fair, dengan beberapa kegiatan, dengan rutinitas pertemuan jihad pagi ini, maka kita bermohon pada Allah semoga forum MTA ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ini forum tempat lahirnya para mujahid-mujahid tauhid yang takutnya hanya kepada Allah dan senantiasa memohonkan pertolongan kepada Allah untuk menegakkan kalimah Allah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena hari ini tidak ada lagi orang yang bisa, sebagaimana satu dokumen intelijen Kristen yang sempat saya pelajari dalam sidang Dewan Gereja Rahasia pada bulan April tahun 2001. Ada satu dokumen yang kalimatnya begini. Kita ini sebetulnya cukup was-was dengan kelompok muslim yang memberikan penjelasan terhadap rencana kita. Tapi kita punya beberapa catatan. Catatan pertama, bahwa umat Islam itu tidak mampu dalam berorganisasi. Mereka sering berpecah dan bertengkar di internal mereka. Mereka yang bilang, bukan saya. Yang kedua, pemimpin-pemimpin muslim ternyata sering gampang lumpuh di perjalanan dengan transferan atau dengan koper-koperan. Itu menurut mereka, bukan menurut saya. Ya, saya tidak ingin menuduh, jangan-jangan saya begitu juga, na'udzubillah. Ya, maaf para jamaah, jadi di kalangan Kristen itu sempat punya pengetahuan. Untuk melumpuhkan pemimpin muslim itu tidak usah ditangkap, jangan dipanggil-panggil dengan keras. Pergikan umroh, bangunkan rumah yang mewah, kirimkan mobil merek yang bagus. Ini mereka ya yang bilang, saya katakan kepada para jamaah, jadi mereka tahu betul. Di kalangan kita ini menurut mereka, bukan kata saya, mereka bilang kelemahan yang pertama tidak mampu berorganisasi, cenderung salah-salahan, cenderung andel-andelan, cenderung ngurusin pengurus. Ya, organisasinya keren, tapi yang capek cuma 3 orang. Ya, kalau terkenal semuanya pakai seragam, pakai name tag. Tapi giliran orang bubar, yang lain pada kabur. Capek cuma 5 orang yang bebenah. Bapak jangan ngangguk-ngangguk Pak, menyindir siapa nih Pak Alfian? Oke, dikit lagi habis karena permintaan tadi dari acara kita. Nah, pengondisian yang keempat ini tenaga penggerak. Paling tidak menjadi penting buat kita menghitung. Untuk Solo saya mengajak bagaimana kita melakukan kerja-kerja terutama di kalangan kaum ibu, di kalangan kaum remaja.
tenaga-tenaga penggerak yang ingin melawan berbagai hal yang membahayakan negara dan agama kita. Waktu kita harus kita persingkat, lanjut. Publikasi, saya pikir kita bisa buka, bapak-bapak, ibu-ibu boleh buka juga di Facebook saya, atau buka di fanpage, atau buka di blog ya. Saya cukup banyak menerangkan tentang berbagai persoalan termasuk yang terbaru dan seterusnya. Kalau nomor 5 saya tidak berani bahas, itu keluhan kolektif. Terakhir, nah, perlawanan tradisional, perlawanan konstitusional, maka tetap tegas kita ingin menyatakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 jangan sampai dicabut. Tetap tegas Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 jangan sampai diamandir. Ini persoalan dalam proses amandemen KUHAP atau rancangan Undang-Undang KKR Jilid 2. Ini persoalan yang mungkin tidak dipahami luas, tapi ini berbahaya. Lanjut. Perlawanan yang nomor 5. Yang nomor 5 ini saya hanya berpesan, mudah-mudahan pesan saya tidak berlebihan. Yang punya pesantren, yang punya masjid, yang punya lembaga-lembaga, mulai untuk punya latihan-latihan fisik. Entah bela diri, entah latihan-latihan yang mengarah. Karena yang saya heran kelompok-kelompok Kristen itu latihannya luar biasa. Sejak tahun 2005 mereka tuh punya format Mei Oktober. Mei Oktober. Jadi ada yang namanya Brigade Yesus itu latihannya edisinya Mei Oktober. Itu yang ikut rata-rata 2.500 sampai 5.000 orang dan bersenjata semua. Saya tegurkan beberapa kali kepada pihak aparat, saya tanyakan, kok Bapak kalau yang Kristen nggak dipersoalkan? Oh, tidak ada perintah dari atasan. Oh, ya udah. Ya, jadi kalau yang Islam, nah ini pakai seragam nih, putih-putih nih, FPI nih. Nah, ini FPI ketangkep nih, ini berarti teroris nih, kan begitu. Ya. Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan keliru saya dan saya cukupkan dulu, mudah-mudahan pemandu acara bisa memahami, belum puas betul, belum tuntas betul, tapi kelima hal yang sudah dimintakan sudah saya sampaikan. Mohon berkenan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya punya permintaan, sebaiknya pertanyaan bersikap melengkapi, mendalami, memberikan peneguhan, dan membuat kita punya tingkat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau mau berdebat yang sifatnya jadal, yang sifatnya perdebatan dialektik, yang sifatnya nanti kita di tempat lain saja, tidak usah di forum ini. Saya kembalikan pada pemandu acara.